Hai sobatku semua, pembahasan kali ini kami akan membahas sosok wanita hebat. Salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia, beliau bernama Surastri Karma Trimurti. Yuk kita mulai. Surastri Karma Trimurti lebih dikenal dengan nama SK Trimurti, lahir di Boyolali pada tanggal 11 Mei tahun 1912, dan wafat di Jakarta tanggal 20 Mei tahun 2008. Beliau seorang wartawan, aktivis buruh. Menteri Perburuhan pertama, pejuang kemerdekaan, dan mendapatkan Satya Lencana Perjuangan Kemerdekaan, Mahaputra, serta Perintis Kemerdekaan. Trimurti adalah anak keempat R.Eng. Mangunsuromo, yang posisi terakhirnya sebagai asisten Wedana. Nama pemberian orang tuanya sebenarnya hanya Surastri. Karma dan Trimurti adalah dua nama pena yang digunakannya sebagai penulis. Lambat laun dia dikenal dengan nama SK Trimurti. Dia lulus dari pendidikan dasar, Tuwid Inlandse School, di Kartasura tahun 1925. Kemudian menyelesaikan pendidikan guru di Sekolah Guru Putri, Normal School, di Solo 1930. Sebagai seorang lulusan Sekolah Guru Putri di Solo, profesi awalnya adalah sebagai guru di Sekolah Dasar Putri Negeri di Solo daerah Banyumas, tahun 1932 sampai tahun 1933. Meskipun dia mengundurkan diri dari sekolah pemerintah tersebut dan menjadi anggota Partai Indonesia, Partindo, pimpinan Soekarno, Trimurti masih memiliki perhatian dalam pendidikan. Dalam sebuah perguruan rakyat di Pasir Kaliki, Bandung, yang didirikannya bersama Sanusi Pein pada tahun 1933, dia mengajar siswa-siswa yang sebagian besar adalah anak-anak para pejuang kemerdekaan. Dalam sekolah ini, Trimurti mengajak para siswanya untuk belajar dengan mencintai tanah air, memiliki harga diri, dan tidak mau dijajah. Namun pengajaran ini oleh pemerintah kolonial dianggap membahayakan murid-muridnya, sehingga Trimurti dikenakan larangan mengajar, onderwijs verbod. Semangat belajarnya Trimurti tidak pernah pudar. Di tengah kesibukannya dalam berbagai kegiatan, dia masih menyempatkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjut. Pada tahun 1960, dia berhasil mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia. Pada tahun-tahun 1972 sampai tahun 1975, ia mengikuti extensive course di Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Dri Jarkara. Tahun 1982, dia pernah menjadi research associate di University of California di Berkeley, Amerika Serikat. Keterampilan menulis Trimurti terkuak setelah diyakinkan dan diberi kesempatan oleh Soekarno untuk menulis di Pikiran Rakyat, sebuah majalah politik corong Partindo yang kala itu terkemuka. Keyakinannya pun membulat tatkala tulisannya dimuat di majalah tersebut. Rupanya itu adalah karya tulis pertama dan terakhir Trimurti di Pikiran Rakyat. Karena Soekarno sebagai pimpinan Partindo ditangkap sehingga majalahnya dilarang terbit. Tahun 1934, Trimurti kembali ke orang tuanya yang saat itu bertempat tinggal di Klaten. Di sana dia mengembangkan kemampuan menulisnya dengan mengirimkan tulisannya ke harian Berjuang di Surabaya. Harian ini dikelola oleh seorang nasionalis di kota tersebut, Dul Arnowo. Selain itu, bersama dengan seorang kawannya dia pindah ke Solo dan menerbitkan majalah sendiri yang diberi nama Bedot. Sebuah nama yang dipilih untuk menggugah kesadaran rakyat bahwa mereka sedang dijajah. Rupanya penerbitan Bedot dianggap kurang berhasil karena menggunakan bahasa Jawa. Untuk mendapatkan pembaca yang lebih luas, maka diputuskan untuk mengganti Bedot menjadi majalah yang berbahasa Indonesia yang dinamai Trompet. Selain itu,
Trimurti juga aktif menulis di koran dan majalah lainnya, diantaranya Api Kartini, Berita Gerwani, dan Harian Rakyat. Semangat jurnalistiknya selalu bertahan. Pada tahun 1937, setelah dia keluar dari penjara Bulu di Semarang, Trimurti mendapatkan hadiah uang dari majalah Panjebar Semangat atas naskah cerita sandiwara yang ditulisnya. Hadiah ini digunakan oleh Trimurti untuk menerbitkan majalah Suluh Kita, agar lebih leluasa mengirimkan tulisan di berbagai majalah dan koran. Dia tidak menempatkan diri sebagai pemimpin redaksi. Dengan posisinya yang independen ini, dia malah mendapatkan pekerjaan sebagai jurnalis di harian milik orang Jepang, Sinar Selatan. Ketika bekerja di harian ini, Trimurti mendapatkan titipan artikel dari seorang kawan yang kemudian menjadi suaminya, Muhammad Ibnu Sajuti atau yang dikenal dengan nama Sayuti Melik, berjudul Pertikaian Jepang-Tiongkok. Sikap yang patut diambil oleh bangsa Indonesia terhadap pertikaian Tiongkok-Jepang. Pada prinsipnya artikel tersebut menganjurkan agar bangsa Indonesia tidak perlu membantu Belanda manakala Jepang menyerbu. Pada saat itu, suasana ketegangan dunia mulai menggema di Indonesia, dan gelagat imperialisme Jepang sudah mulai terasa. Artikel provokatif ini membuat pemerintah kolonial marah dan mencari penulis artikel di kantor redaksi Sinar Selatan. Trimurti melindungi Sajuti dan mengakui bahwa dialah penulis artikel itu, sehingga dia pun harus mendekam di penjara untuk kedua kalinya. Dia didakwa melanggar 153 bis Junto 56 dan dihukum selama 6 bulan. Atas bantuan dari Soekarno, Trimurti dapat dikeluarkan dari penjara. Soekarno mengajak Trimurti pindah ke Jakarta dan bekerja bersamanya di Pusat Tenaga Rakyat, Putera. Di usia senjanya, Trimurti masih bersemangat dalam dunia jurnalistik. Tahun 1980-an, dia memimpin majalah Kebatinan, Mawas Diri, agar keluarganya tetap tenang dan dia dapat tetap aktif dalam politik. Trimurti meninggalkan keluarganya, pindah ke Yogyakarta dengan bermodalkan kain yang dijualnya. Di Yogyakarta, dia tinggal bersama seorang kawan seperjuangannya, Sri Panggihan. Di kota ini, Trimurti bergabung dengan organisasi Mardi Wanita. Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Persatuan Marhaeni Indonesia dan menerbitkan majalah Suara Marhaeni. Pada masa berikutnya, organisasi ini pindah ke Semarang, sehingga Trimurti pun harus pindah ke Semarang. Di kota ini, Trimurti ketahuan oleh pihak keamanan karena menyebarkan pamflet yang dicetak dengan agar-agar yang menyampaikan ketidakadilan yang dilakukan oleh Belanda. Sebagai ganjarannya, dia harus mendekam selama 9 bulan di penjara Bulu, Semarang. Di kota inilah, Trimurti tetap berjuang untuk menyadarkan bangsanya agar menjadi bangsa merdeka meskipun beberapa kali harus dijebloskan ke dalam penjara. Trimurti memiliki perhatian khusus terhadap perempuan baik secara simbolik maupun praksis. Secara simbolik dia menolak jika namanya, Surastri, ditulis menjadi Sulastri. Penolakan ini disampaikan karena nama itu dimiliki salah satu istri Arjuna atau Janaka. Sementara Trimurti tidak setuju perempuan di madu. Secara praksis, Trimurti adalah salah satu pendiri Gerakan Wanita Indonesia Sedar, organisasi perempuan yang didirikan pada tahun 1950. Organisasi ini kemudian berubah nama menjadi Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani. Seperti suaminya, sang pengetik naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sayuti Melik. Tri berpendapat inti dari pandangan Soekarnoisme itu bukanlah nasionalis agama komunis, Nasakom, tetapi nasionalis agama sosialis.
Pendapat ini berbeda dengan pengurus Gerwani lainnya yang kemudian menjadikan Gerwani sebagai organ Partai Komunis Indonesia, PKI. Oleh karena perbedaan pandangan politik ini, maka Trimurti keluar dari organisasi tersebut. Namun, perhatiannya kepada perempuan tidak putus meskipun tidak aktif lagi di Gerwani. Di samping itu, Trimurti juga seorang aktivis perburuhan. Pada Kongres Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SOPSI, bulan Juli tahun 1947 di Malang. Dia terpilih menjadi wakil bendahara pengurus pusat organisasi tersebut. Aktivitasnya pada organisasi buruh ini yang menghantarkannya menjadi Menteri Perburuhan pertama pada Kabinet Amir Syarifuddin II. Ketika menjadi Menteri Perburuhan, tahun 1947 sampai tahun 1948. Trimurti mengawasi perumusan undang-undang perburuhan. Perhatian ini terwujud pada penekanan agar perempuan terlindung dari lingkungan kerja yang tidak aman. Perempuan dilarang bekerja di pertambangan, perempuan berhak mendapatkan cuti menstruasi selama 2 hari pada setiap siklus menstruasinya, perempuan berhak mendapatkan cuti hamil dan tetap digaji. Perempuan berhak untuk beristirahat dan menyusui. Perjuangan SK Trimurti menjadi kenangan nasional. Di Hari Kebangkitan Nasional tahun 2008, di usianya yang ke-96, Trimurti meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto. Sesuai permintaan pemerintah, jenazahnya disemayamkan di Gedung Pola. Dan esok harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Demikian ulasan yang dapat kami rangkum untuk sobat sekalian. Terima kasih sudah menyimak video ini, jangan lupa subscribe, like dan komen ya.